Akhirnya chapter 137 sudah rilis. Bagaimanakah kelanjutannya setelah Armin bertemu dengan Zeke? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Judul chapter ini adalah Kyojin yang artinya Titan. Panel sendiri dibuka di mana Zeke bercerita tentang kehidupan ini. Yaitu dulu sekali di dunia. Tidak ada apapun dan hanya masalah yang terjadi tak terhitung dari masa ke masa, hal-hal yang tak diketahui muncul, hilang kemudian muncul lagi dan sekarang kita tahu itu adalah kehidupan, sampai diperlihatkan makhluk yang bernama Halusizenia yang kemungkinan menandakan ini adalah wujud Titan itu sendiri. Alasan hidup untuk selamat itu karena sifatnya untuk berkembang biak, hidup mengambil bentuk baru untuk berkembang biak, beradaptasi dengan setiap jenis lingkungan dan akhirnya mengarah kepada kita yang sekarang. Iya, pada intinya Zeke ini berkata bahwa dirinya hidup untuk berkembang biak, alias punya keturunan, pasir kerikil air. Mereka tidak berusaha untuk berkembang biak tapi hidup terus berjalan. Mungkin manusia seperti kita diberikan hukuman dengan rasa takut dan alasan kenapa Eren melakukan ini dengan putus asa adalah untuk menghindari rasa sakit. Gadis itu alias Ymir Fritz melarikan diri dari dunia ini, yang ingin bebas, bahkan sampai kematian pun. Jadi di sini kita tahu bahwa alasan Ymir mati adalah untuk bebas, tapi ketika ia sudah bebas ia malah diperbudak lagi di dunia kematian. Makanya ia mencari cara untuk bebas lagi, sampai bertemu dengan Eren. Nah, Armin bertanya-tanya gadis itu, Ymir, si pendiri, apa tujuan yang menciptakan dunia kematian alias Path? Zeke sudah ribuan tahun berada di dunia Path dan berusaha memahaminya, walau Ymir punya kekuatan untuk melawan Raja Fritz, tapi mengapa ia tak melawan? Kenapa ia tetap mematuhinya? Yaitu karena Ymir masih terikat dengan dunianya, alias masih terikat menjadi budak, dan itulah alasan kenapa saat itu Eren mengerti Ymir sedangkan Zeke tidak, dan alasan kenapa Ymir memilih Eren adalah untuk membantunya rambling. Di sini Armin dengan bakat terpendam dari Naruto tentunya, meyakinkan Zeke untuk melawan rasa takut, teman-temannya sedang berusaha untuk melawan teror tersebut. Tapi Zeke masih belum goyah, bahwa untuk apa bertarung jika suatu hari nanti mereka akan mati. Jika kematian sudah datang, bukannya itu seperti kebebasan? Seketika Armin melihat daun yang jatuh dan memungutnya mengingat hari di mana ia, Mikasa dan Eren saat kecil ketika bersama, ketika Eren merencanakan berlari ke pohon seperti balapan walaupun Mikasa sengaja di belakang Eren, dan walaupun Armin paling terakhir, tapi ia sadar angin hangat, daun-daun yang bertebaran, memberikan kehidupan. Mungkin alasan Armin hidup adalah balapan bertiga bersama mereka, sama seperti ketika membaca buku, memberi makanan, berjalan di pasar, walaupun itu hal-hal sepele. Tapi itu memberikan makna kehidupan. Armin yang melihat dedaunan memungutnya dan menunjukkannya kepada Zeke dan dedaunan itu di mata Zeke, berubah menjadi bola bisbol, mengingatkannya pada hari di mana ia bermain lempar tangkap dengan Tom Sawyer. Ayah keduanya, di sini Zeke mulai sedikit sadar. Apa itu arti kehidupan? Bukan hanya sekedar berkembang biak, yang kemudian para pewaris Titan muncul di belakangnya, ada Tom, Grisa, Kruger, Ymir, Marcel dan Porco, ya Babao Naksama Power, ya tiba-tiba Edo Tensei. Lanjut, diperlihatkan. Pertarungan antara aliansi melawan Titan pendahulu, masih berlanjut. Piek sudah putus tangannya, ya tangan manusianya, artinya ia sudah tak bisa berubah lagi sebelum ia pulih. Untungnya diselamatkan oleh Jin dan Renner dengan armor Titannya dibuli oleh Warhammer Titan. Semua anak panah dan pedang tertancap di tubuhnya dan salah satu Warhammer Titan siap mengeksekusinya dengan sabit Dewa Kematian. Eits, tapi tunggu dulu, ini adalah Renner, kalian yakin, dia akan mati, walaupun Dewa Kematian tepat di depan matanya. Apalagi Ani dengan armor Titannya digeng dengan armor Titan, dan Titan lainnya. Tapi semua berubah, ketika negara api menyerang, maksudnya kolosal Titan bertol tiba-tiba membantu Ani. Lalu tiga jauh Titan, Marcel, Porco dan Ymir membantu Renner. Melihat hal ini Mikasa langsung fokus pada Okapi Titan, dan dengan plot armor lagi entah bagaimana, bisa gila saya pikirnya atau memang Gabi ini auto M atau apalah namanya itu, dengan burung yang bergerak dengan Okapi Titan yang bergerak dan Titan Eren yang bergerak, ia masih bisa menembak Okapi Titan dengan tepat. Melalui senjatanya, yang membuka kesempatan Mikasa menebasnya dan Armin keluar dari tentakel Titan tersebut. Akhirnya Armin berhasil keluar dan bantuan lagi-lagi datang. Kruger dengan gaya smaknya,
Grisha dengan kebarbarannya dan ternyata wujud Titan Tom Sawyer adalah domba yang langsung menyeruduk lawannya. Nah, dalam situasi seperti itu Armin menjelaskan bahwa ini semua berkat Zeke Yeager. Terima kasih untuk hal itu dan tiba-tiba Zeke keluar dari salah satu tulang dengan tubuh bagian atasnya melambaikan tangan pada Levi. Ia ingin bertemu dengan Levi, begitu pula dengan Levi, sungguh romantis. Zeke Levi ini. Armin menjelaskan bahwa Zeke sudah membangunkan orang-orang mati di dunia Pat. Mungkin ini semua karena yang ada di dunia Pat bisa saling terhubung, mungkin itu juga atas izin atau restu dari Ymir, jadi apakah Ymir kali ini membantu aliansi, dan mengkhianati Eren? Garis besarnya sih begitu. Yang kita bicarakan di sini adalah Ymir, dengan mental budak dan anak-anak, sepertinya ia bisa memilih siapapun yang akan dia bantu. Mungkin dia merasakan sesuatu setelah melihat makna kehidupan, yang kemudian Armin dan Zeke berkata yang sama seperti Eren dulu. Berikan aku kekuatanmu dan begitulah atas bantuan Ymir, orang-orang mati hidup kembali dan membantu aliansi. Di sini Zeke terlihat menyesal, andai saja ia menyadari bahwa kehidupan ini sangat indah, tapi sudah terlambat untuk menyesali. Hingga kepalanya pun ditebas oleh Levi seketika, dan wajah Levi bukannya puas, tapi sepertinya tidak menyangka saja bahwa ia berhasil menuntaskan janjinya kepada Erwin. Jadi apakah ini perang dari Isayama Sensei? Kita nantikan saja. Dan kemudian Rumbling berhenti alias semua Wall Titan, tiba-tiba berhenti bergerak. Jin yang melihat kesempatan ini langsung pergi ke tengkuk Eren, dan akhirnya menekan tombol detonator yang membuat kepala Eren putus. Sambil berkata bahwa kau adalah orang bodoh yang ingin bunuh diri, yang mungkin itu ejekan Jin sebelum membunuh Eren, karena kita tahu. Eren dulu terkenal selalu ingin mati, kepala Eren pun jatuh tapi tiba-tiba keluar makhluk tersebut dari leher Eren. Sama seperti di chapter di mana Eren ditembak oleh Gabi, tapi ini lebih besar, makhluk ini mencoba untuk menyambungkannya dengan kepala Eren, tapi dihentikan oleh sang pahlawan orang yang ingin menjadi pahlawan yaitu Reiner. Dan pada akhirnya Falco datang menjemput Jin dan Pik, dan semuanya berada di atas burung Falco, kecuali Armin, yang menetap di atas tulang Eren, dilindungi oleh Tom, Grisha. Kruger dan Bertolt, ia bersiap berubah menjadi Titan kolosal, dan memanfaatkan kekuatan ledakannya, ia akan meledakkan final Titan Eren, dan panel terakhir pun ditutup dengan ledakan super besar Armin, sambil berkata sampai jumpa Eren. Ending yang mengherankan bukan? Apakah semua sudah usai? Eren kalah dan dunia kembali damai. Jika Anda bertanya apakah Rene akan mati karena ledakan kolosal Armin, jawabannya tidak, bukan karena ia punya plot armor. Tapi ini sudah dijelaskan pada season 3-nya di mana armor Titan Reiner dapat menahan ledakan kolosal Titan saat itu, jadi aman-aman saja Reiner di sana, dan apa yang akan terjadi di 2 chapter mendatang. Mengingat di chapter kali ini CD Eren belum diperlihatkan sama sekali. Apakah Eren akan kalah begitu saja? Kalau mau dikatakan mati, itu adalah ending yang paling mudah ditebak. Setelah semua yang ia lakukan wajar ia mati, tapi sebagai pembaca kita harus mengetahui eksekusi yang bagus untuk akhir hidup Eren. Jangan mati konyol seperti itulah, mungkin ada pembahasannya kenapa Eren bisa kalah dan Ymir bisa berpihak kepada aliansi. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share dan komentarnya ya.